Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Malam itu, Laras duduk di tepi ranjangnya yang sudah usang. Ia memandangi uang receh yang tersisa di atas meja, hasil dari penghasilan minggu ini yang Agus, suaminya, berikan dengan enggan. 50.000 rupiah saja untuk kebutuhan sebulan. Bagaimana mungkin bisa cukup? Laras menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca karena frustrasi dan kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia mencoba menghitung kembali apa saja yang harus dibelanjakan, beras, telur, sabun cuci, dan beberapa bahan pokok lainnya. Namun, setiap kali ia memikirkan angka-angka itu, kepalanya semakin penat. Tidak ada ruang untuk hal-hal lain. Apalagi sesuatu yang sifatnya ekstra, seperti pakaian baru, atau makanan enak, sekadar untuk memanjakan diri. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Gumamnya pelan. Suaranya terdengar hampa di dalam keheningan malam. Pertanyaan itu bukanlah hal baru. Ia telah mengajukan pertanyaan serupa kepada dirinya sendiri berkali-kali sejak awal pernikahannya dengan Agus. Tetapi jawaban yang ia temukan selalu sama. Ia tidak punya pilihan. Agus adalah pria yang keras kepala dan pelit hingga ke akar-akarnya. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, ia selalu mengontrol segala pengeluaran keluarga dengan cermat. Atau lebih tepatnya, dengan ketat dan tidak adil. Ia jarang memberikan uang lebih dari jumlah minimal yang diperlukan, dan jika Laras meminta tambahan untuk sesuatu yang tidak termasuk dalam daftar prioritasnya, ia akan langsung marah atau mengabaikan permintaan itu sepenuhnya. Aku bekerja keras untuk memberimu makan, kata Agus suatu hari ketika Laras meminta sedikit tambahan uang untuk membeli obat sakit kepala yang ia butuhkan. Jangan seenaknya minta ini itu kalau kamu tidak bisa memberi kontribusi. Kontribusi? Laras ingin tertawa keras mendengarnya. Apakah menjaga rumah, memasak, membersihkan, dan mencuci pakaian tidak termasuk kontribusi? Namun, ia tahu bahwa berdebat dengan Agus tidak akan membawa hasil apapun. Pria itu memiliki ego yang besar dan selalu merasa benar, bahkan ketika ia jelas-jelas bersikap tidak adil. Laras mengambil cermin kecil dari laci meja dan menatap wajahnya sendiri. Garis-garis lelah mulai terlihat di sekitar matanya, dan kulitnya tampak lebih kusam daripada biasanya. Ia merasa seperti orang asing ketika melihat pantulan dirinya di cermin itu. Wanita yang dulu penuh harapan dan impian kini tampak hilang, digantikan oleh seseorang yang hanya bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Pernikahan yang dulunya ia anggap sebagai awal kebahagiaan, ternyata menjadi penjara tanpa jeruji. Ia tidak bisa berkembang, tidak bisa mengejar impian, dan bahkan tidak bisa merasa dihargai. Setiap kali ia mencoba membicarakan masa depan atau rencana untuk memperbaiki kehidupan mereka, Agus selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan bahwa uang tidak cukup atau bahwa ia harus fokus pada pekerjaannya sendiri. Namun, ada satu hal yang membuat Laras semakin muak. Sikap Agus yang tidak pernah menghargainya. Ia seringkali melupakan ulang tahun Laras, tidak pernah memberikan hadiah meski hanya sebuah bunga, dan bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya di rumah. Bagi Agus, Laras hanyalah seorang istri yang bertugas melayani tanpa syarat, tanpa penghargaan, dan tanpa hak untuk berbicara. Suatu sore, ketika Laras sedang membersihkan dapur, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Itu adalah Agus, pulang dari kantor lebih awal dari biasanya. Ia berharap suaminya akan membawa kabar baik, mungkin bonus atau pendapatan tambahan yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki kondisi rumah. Namun, harapan itu langsung sirna begitu melihat ekspresi wajah Agus. Kenapa lampu masih menyala di siang hari? Bentaknya, matanya menyipit saat melihat lampu dapur yang belum dimatikan. Kamu tidak tahu harga listrik sekarang mahal. Laras menghela napas lagi, mencoba menahan amarahnya. Aku sedang membersihkan dapur. Lampunya menyala supaya aku bisa melihat dengan jelas. Bersihkan saja pakai lilin, balas Agus dengan nada sinis. Kita tidak bisa boros seperti ini.
Kalimat itu menjadi puncak dari semua ketidakpuasan Laras selama bertahun-tahun. Ia merasa seperti bom waktu yang akhirnya meledak. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa begini terus, Gus," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak bahagia. Aku merasa seperti budak di rumah ini." Agus hanya diam, menatapnya dengan ekspresi dingin. "Apa maumu? Kamu mau aku memberi uang lebih? Kamu mau aku belikan barang-barang mewah? Kita tidak punya uang untuk itu. Ini bukan soal uang." Bentak Laras, suaranya meninggi untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka. "Ini soal bagaimana kamu memperlakukan aku. Aku merasa tidak dihargai, Gus. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Agus hanya menggelengkan kepala, seolah-olah ia tidak peduli dengan apa yang Laras katakan. Lalu, ia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Laras sendirian di dapur dengan hati yang hancur. Malam itu, Laras memutuskan bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Ia tidak bisa terus hidup dalam penindasan dan ketidakbahagiaan. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mulai mengemas barang-barangnya yang sedikit ke dalam tas kecil. Ia menulis secarik surat singkat untuk Agus. "Gus, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Maafkan aku, tapi aku harus pergi. Aku berharap kamu bisa mengerti." Tanpa menoleh ke belakang, Laras meninggalkan rumah itu. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi atau apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti. Ia tidak akan kembali ke kehidupan yang menyakitkan itu. Langkah pertama Laras setelah meninggalkan rumah Agus adalah mencari tempat tinggal sementara. Ia tidak punya banyak uang, tetapi untungnya, ia masih memiliki tabungan kecil yang ia sisihkan diam-diam selama bertahun-tahun. Uang itu cukup untuk membayar sewa kontrakan kecil di pinggiran kota, sebuah ruangan sempit yang hanya cukup untuk satu orang tidur dan menyimpan barang-barang dasar. Hari-hari pertama di kontrakan itu tidak mudah. Laras merasa kesepian dan takut akan masa depan yang tidak pasti. Ia terbiasa hidup dalam lingkungan yang terstruktur, meskipun penuh tekanan, tetapi sekarang ia harus memulai semuanya dari nol. Namun, tekadnya untuk tidak kembali ke kehidupan lama membuatnya terus maju. Setelah beberapa hari mencari-cari lowongan pekerjaan, Laras akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran kecil bernama Warung Sari Rasa. Restoran itu dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Sari, yang langsung melihat potensi besar dalam diri Laras, meskipun ia baru saja memulai. "Kamu punya semangat yang bagus," kata Bu Sari suatu hari ketika Laras sedang membersihkan meja. "Aku yakin kamu bisa jadi lebih dari sekadar pelayan di sini." Laras tersenyum tipis, merasa sedikit terhibur oleh kata-kata itu. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin bekerja keras dan belajar banyak." Selama bekerja di restoran, Laras tidak hanya belajar tentang cara melayani pelanggan dengan baik, tetapi juga tentang manajemen bisnis. Bu Sari seringkali memberikan nasihat-nasihat praktis tentang cara mengelola keuangan, memasarkan produk, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Laras mencatat setiap kata yang Bu Sari ucapkan, menyimpannya sebagai bekal untuk masa depan. Di luar jam kerja, Laras mulai bereksperimen dengan ide-ide kecil untuk membangun bisnis sendiri. Ia ingat bahwa dulu ibunya sering membuat camilan tradisional yang enak, seperti keripik pisang dan kue lumpur. Ia memutuskan untuk mencoba membuat camilan serupa dan menjualnya secara online. Awalnya, Laras hanya membuat camilan dalam jumlah kecil dan menjualnya kepada teman-temannya di media sosial. Namun, responsnya sangat positif. Banyak orang memuji rasa camilannya dan memesan lebih banyak. Melihat peluang ini, Laras mulai meningkatkan produksi dan mempromosikan camilannya lebih gencar melalui platform-platform digital. Tidak lama kemudian, bisnis kecil-kecilan Laras mulai berkembang pesat. Orderan datang dari berbagai penjuru kota, dan Laras harus merekrut beberapa orang untuk membantu proses produksi. Ia juga mulai belajar tentang strategi pemasaran online, menggunakan Instagram dan Facebook untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika Laras merasa lelah dan ingin menyerah. Beberapa kali, ia gagal memenuhi target produksi karena kendala teknis atau kurangnya bahan baku. Di lain waktu, ia harus menghadapi
kompetitor yang mencoba meniru produknya. Namun, setiap kali menghadapi tantangan, Laras selalu ingat alasan utama ia memulai semua ini. Untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan sukses tanpa bergantung pada orang lain. Setahun setelah memulai bisnisnya, Laras berhasil mencapai tonggak penting dalam hidupnya. Ia membeli apartemen mewah di pusat kota, lengkap dengan fasilitas modern yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia juga membeli mobil pertamanya, sebuah sedan elegan yang membuatnya merasa seperti orang baru. Teman-temannya seringkali mengagumi keberaniannya untuk keluar dari pernikahan yang buruk dan membangun hidup baru yang sukses. Namun, di balik semua pencapaian itu, Laras masih merasa ada sesuatu yang kosong. Ia seringkali memikirkan Agus, mantan suaminya, meskipun ia tahu bahwa keputusannya meninggalkannya adalah langkah yang benar. Terkadang, ia bertanya-tanya bagaimana kehidupan Agus setelah ia pergi. Apakah ia sudah menemukan seseorang yang baru? Apakah ia sudah berubah? Namun, Laras tidak pernah benar-benar mencari tahu. Ia memilih untuk fokus pada hidupnya sendiri dan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan sampai hari itu tiba. Hari itu, Laras sedang berjalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan mewah di kota. Ia baru saja selesai menghadiri acara networking dengan para pengusaha lokal, dan suasana hatinya sedang sangat baik. Ia merasa bangga atas apa yang telah ia capai selama 2 tahun terakhir. Dari seorang wanita yang dulu merasa terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan, kini ia menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Namun, ketika Laras melintasi area parkir, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di sudut parkiran, seorang pria lusuh sedang duduk di atas trotoar, memegang kotak bekas yang berisi beberapa koin. Awalnya, Laras tidak yakin siapa pria itu. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, jantungnya seolah berhenti berdetak. Pria itu adalah Agus, mantan suaminya. Laras tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Agus tampak sangat berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh dengan tanda-tanda penderitaan. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Untuk beberapa saat, Laras hanya berdiri di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa campuran antara keterkejutan, kasihan, dan kemarahan. Bagaimana bisa Agus, pria yang dulu, begitu pelit dan sombong, berakhir seperti ini? Namun, sebelum Laras bisa memutuskan untuk pergi atau mendekat, Agus mengenali dirinya. Matanya membelalak, dan ia langsung berdiri, mendekati Laras dengan langkah-langkah yang ragu-ragu. "Laras," katanya dengan suara bergetar, wajahnya penuh dengan rasa malu. Laras menatapnya dengan ekspresi dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini, Gus?" Agus menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata Laras. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku hanya ingin minta maaf." Laras merasa bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Agus akan datang padanya dalam keadaan seperti ini. "Maaf? Untuk apa?" tanyanya dengan nada dingin. Agus menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan. "Setelah kamu pergi, hidupku runtuh. Bisnisku gagal, aku kehilangan rumah, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Akhirnya, aku terpaksa hidup seperti ini." Laras mendengarkan dengan hati yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan melihat kondisi Agus. Di sisi lain, ia tidak bisa melupakan semua penderitaan yang ia alami karena perlakuan Agus di masa lalu. "Aku tahu aku salah, Laras," lanjut Agus. Suaranya semakin lirih. "Aku pelit, egois, dan tidak pernah menghargaimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin kita bisa memulai lagi." Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Agus dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi, kemarahan, kebencian, kasihan, dan sedikit rasa iba. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Baiklah," kata Laras akhirnya. "Aku akan memikirkannya."
Tapi jangan harap aku akan kembali padamu begitu saja. Agus mengangguk cepat. Wajahnya penuh dengan harapan. Terima kasih, Laras. Aku janji akan berubah. Namun, Laras tidak bisa sepenuhnya mempercayai janji itu. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil tidak akan mudah. Setelah pertemuannya dengan Agus, Laras merasa bimbang. Ia tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu yang menyakitkan, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya menutup hati melihat mantan suaminya yang kini begitu menderita. Pikirannya dipenuhi oleh dilema moral. Apakah ia harus membuka pintu bagi Agus untuk kembali ke hidupnya, atau melanjutkan kehidupan barunya yang sukses tanpa melihat ke belakang? Selama beberapa hari setelah pertemuan itu, Laras mencoba meminta pendapat dari teman-teman terdekatnya. Beberapa di antaranya mendukungnya untuk memberi Agus kesempatan kedua, sementara yang lain menyarankan agar ia tidak membuka pintu bagi masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu kamu pasti merasa kasihan padanya, kata Rina, salah satu teman dekat Laras, ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Tapi ingatlah semua penderitaan yang kamu alami dulu. Apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi risiko seperti itu lagi? Laras menghela napas panjang, tangannya memegang cangkir kopi yang hampir dingin. Aku tahu apa yang kamu maksud, Rin. Tapi, aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Dia tampak begitu putus asa. Kasihan boleh, tapi jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri. Balas Rina dengan nada tegas. Kamu sudah bekerja keras untuk membangun hidupmu yang baru. Jangan biarkan dia datang dan merusak semuanya hanya karena rasa iba. Di sisi lain, ada Bu Sari, pemilik restoran tempat Laras pernah bekerja, yang memiliki pandangan berbeda. Menurutku, kamu harus mendengarkan hati kecilmu, katanya ketika Laras mengunjungi restorannya. Jika kamu merasa ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan itu, kenapa tidak dicoba? Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Saran-saran itu membuat Laras semakin bingung. Ia mencoba memikirkan kembali hubungannya dengan Agus, segala hal buruk yang pernah ia alami, tetapi juga potensi bahwa Agus mungkin benar-benar telah berubah. Namun, satu pertanyaan besar terus menghantuinya. Bagaimana jika janji-janji Agus hanya omong kosong? Bagaimana jika ia kembali ke kebiasaan lamanya begitu Laras membuka pintu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Laras memutuskan untuk mengundang Agus ke apartemennya. Ia ingin berbicara lebih dalam dengan mantan suaminya, mencoba memahami motivasi di balik permohonannya untuk rujuk. Pada hari yang ditentukan, Agus datang tepat waktu. Ia tampak sangat berbeda dari pria yang dulu selalu tampil angkuh dan sombong. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi, meskipun masih terlihat usang. Wajahnya penuh dengan kerendahan hati, sesuatu yang jarang Laras lihat di masa lalu. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, kata Agus ketika mereka duduk di ruang tamu apartemen Laras. Suaranya terdengar lembut, hampir seperti orang asing bagi Laras. Laras mengangguk pelan. Gus, aku butuh kejujuranmu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mengapa kamu ingin rujuk setelah semua yang terjadi? Agus menundukkan kepala, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. Aku sadar bahwa aku telah melakukan banyak kesalahan, Laras. Aku egois, pelit, dan tidak pernah menghargaimu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak peduli dengan perasaanmu. Setelah kamu pergi, aku merasakan betapa kosongnya hidupku. Aku kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, bahkan harga diriku. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, memulai lagi bersamamu. Laras menatap Agus dengan intensitas yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di mata mantan suaminya, tetapi yang ia lihat hanyalah kejujuran dan penyesalan yang mendalam. Tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanya Laras akhirnya. Bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan kembali ke sikapmu yang dulu? Agus menelan ludah. Wajahnya penuh dengan keteguhan. Aku tidak bisa menjamin apapun, Laras. Tapi aku bisa berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku akan bekerja keras, menghormatimu,
dan tidak lagi memperlakukanmu seperti sebelumnya. Aku hanya minta satu kesempatan untuk membuktikan itu. Laras merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Agus dan memberinya kesempatan kedua. Di sisi lain, ia takut bahwa keputusan itu akan membawa kembali semua penderitaan yang pernah ia alami. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberikan jawaban sementara. Baiklah Gus, aku akan mempertimbangkan permintaanmu, tapi aku butuh waktu untuk memikirkannya. Dan satu hal lagi, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Agus mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Laras, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Setelah pertemuan itu, Laras kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia mencoba membandingkan Agus yang dulu dengan Agus yang sekarang. Pria itu tampaknya telah belajar dari kesalahannya, tetapi apakah perubahan itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur? Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan itu, dan Laras akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk tidak menerima Agus kembali sebagai suaminya, tetapi ia bersedia membantunya memulai hidup baru. Bagi Laras, kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam atau membiarkan masa lalu menguasai hidupnya, tetapi tentang kemampuan untuk memaafkan tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Suatu sore, Laras mengundang Agus ke kantor pusat perusahaannya. Ruangan itu modern dan elegan, dengan jendela besar yang menawarkan pemandangan kota yang megah. Agus tampak gugup saat masuk, tetapi Laras menyambutnya dengan senyuman hangat. "Gus, aku sudah memikirkan permintaanmu," kata Laras. Suaranya tenang namun tegas. "Aku tidak bisa kembali padamu sebagai suamiku. Terlalu banyak hal yang telah terjadi. Dan aku tidak yakin kita bisa membangun kembali hubungan seperti itu." Agus mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Laras melanjutkan. "Tapi aku bersedia membantumu memulai hidup baru. Aku tahu kamu tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal. Jadi, aku akan memberimu posisi di salah satu cabang perusahaanku. Kamu bisa mulai bekerja dari bawah. Dan jika kamu berhasil, kamu bisa naik jabatan." Agus terkejut mendengar tawaran itu. "Benarkah? Kamu bersedia membantuku?" Laras tersenyum tipis. "Ya, tapi dengan syarat. Kamu harus bekerja keras dan membuktikan bahwa kamu benar-benar telah berubah. Ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan padamu." Agus mengangguk cepat. Matanya penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih, Laras. Aku janji akan melakukan yang terbaik." Selain pekerjaan, Laras juga membantu Agus mendapatkan tempat tinggal, sementara di sebuah apartemen kecil dekat kantor. Ia memberikan dukungan finansial awal agar Agus bisa memulai hidup mandiri kembali. Namun, Laras juga menegaskan bahwa bantuan itu hanya bersifat sementara. Agus harus belajar untuk bangkit dengan kakinya sendiri. Dalam percakapan terakhir mereka, Laras menjelaskan alasan di balik keputusannya. "Gus, aku memaafkanmu atas semua yang telah terjadi. Tapi aku juga harus menjaga kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Namun, aku percaya bahwa semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Itu sebabnya aku membantumu." Agus menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua yang telah kamu lakukan untukku, Laras. Aku hanya bisa berterima kasih dan berjanji untuk tidak mengecewakanmu lagi." Cerita ditutup dengan Laras yang merasa lega dan puas dengan keputusannya. Ia melanjutkan hidupnya dengan fokus pada karier dan kebahagiaannya sendiri, sambil tetap membuka pintu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Adapun Agus, ia mulai bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia telah berubah, berharap suatu hari nanti ia bisa mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang ia rindukan.